Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga pagi hari ini kabar kalian semuanya dalam kondisi baik-baik saja ya. Alhamdulillah rabbil alamin, wabihi nasta'in, Muhammadin jawadin, wassalatu wassalamu ala mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain ma'badu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lah, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini masih memberikan kesempatan kepada kita semua masih diberi kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita semua bisa berkumpul dan bisa melakukan pembelajaran meskipun secara daring. Ya. Baik, langsung saja karena kita waktunya terbatas ya, 20 menit per 1 jamnya. Mudah-mudahan dalam 20 menit ini kita bisa mencapai materi ya, beres materi. Baiklah, pada pertemuan hari ini pada pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 10 ya. Sekarang ini kita akan membahas mengenai Asmaul Husna ya. Kita akan membahas mengenai materi selanjutnya yaitu mengenai Asmaul Husna ya. Berbicara mengenai Asmaul Husna ini berarti kita membahas mengenai dari segi akidah ya, untuk keimanan seorang terhadap Tuhannya. Kita berarti berkeyakinan bahwa Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama baik. Kenapa? Karena arti dari Asmaul Husna ini merupakan nama-nama baik bagi Allah. Ya, langsung saja ke slide yang pertama. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 bagian yang akan kita bahas, yaitu meliputi pengertian dari Asmaul Husna, terus dalil atau dari Al-Quran ya, dari Al-Quran yang membahas mengenai wajibnya kita menguladani Asmaul Husna ya. Terus ada contoh perilakunya di sini, beberapa video ya. Dan di sini ada juga contoh dari nama-nama baik Allah, nama-nama Asmaul tersebut ya. Nah, di sini nanti di akhir kita akan menyaksikan contoh gambaran terjadinya hari akhir ya. Yang dimana ada nama Asmaul Husna yaitu Maha mengakhiri hari akhir ya. Terima kepada hari akhir. Langsung saja kita langsung ke pengertiannya ya. Pengertian dari Asmaul Husna. Kata Asmaul Husna itu berasal dari 2 kata ya. Yang pertama ada dari kata isim dan yang kedua dari kata al-husna ya. Nah, di sini al-asma atau isim. Ma ismuka anta. Siapakah nama kamu? Siapakah nama Anda? Siapakah nama kalian semua? Ma ismuka anta. Berarti isim di sini berarti nama-nama. Nah, di sini kata-katanya al-asma yaitu nama-nama. Nah, sedangkan al-husna ini dikategorikan sebagai yang berarti baik, mulia, ya, terpuji, dan banyak kata-kata sejenis lainnya. Kita di sini tampaklah ya
Al-Husna itu adalah baik. Berarti kalau digabungkan antara Asmaul Husna ini menjadi arti nama-nama baik. Nah, nama-nama baik ini bagi siapa? Tentunya Tuhan kita, Tuhan yang Maha Sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini definisinya, ya, definisi lengkapnya. Asmaul Husna merupakan nama-nama dan sekaligus sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik. Ya. Kalian mungkin tahu ya bahwa Asmaul Husna itu ada berapa? Ada 100 kurang 1. Lengkapnya itu 99 nama baik bagi Allah. Itu yang pertama, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Mujabbar, dan Mutakabirun, dan lain sebagainya. Al-Jami, Al-Matin, ada Al-Akhiru, ya, dan lain sebagainya. Banyak, 99 nama. Ya. Kalau dijelaskan semuanya pasti memakan waktu yang sangat lama. Kita pilih yang sangat banyak. Di sini banyak dari pengertian. Di sini juga ada dalilnya ya. Oh ya, kembali lagi. Langsung menuju dalil ya. Dalil mengenai Asmaul Husna. Ini termaktub dan tercantum dalam surat Al-A'raf ayat 180 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladzina yulkhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya di sini walillahi asmaul husna, dan Allah, walillahi itu, dan Allah asmaul husna, memiliki asmaul husna, yaitu nama-nama yang terbaik. Wa'aduhu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Maka bermohonlah kepadanya, kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut asmaul husna. Jadi kita memohon kepada Allah ya dengan menyebut nama-nama baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teruskan di sini sayujzauna makanu ya'malun. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, di sini menegaskan ini bahwasanya kita memohon kepada Allah dengan cara memujinya, dengan cara memohon dan memanjatkan asmaul husnanya. Ya Rahman, Ya Rahim, ya Allah Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Ya Mujaba, Ya Mutakabir, yang Maha segalanya. Al-Mu'minu, Al-Muhaiminu, yang Maha memelihara, yang Maha menjaga. Ya, contohnya seperti itu. Setiap kita ingin memohon, keinginan kita dalam berdoa, hendaklah kita sebutkan nama-nama baik Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, dan sebagainya. Ya, tergantung dari apa yang kita doa, apa yang kita akan mohonkan. Ya, itu. Jadi surat Al-A'raf ini memerintahkan kita jika kita ingin mohon kepada Allah, hendaklah kita menyebut dengan nama-nama baiknya. Jika ada orang yang menyalahartikan nama-namanya, maka tinggalkanlah, karena mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ya, contohnya kalau misalkan ada teman atau orang luar nih yang menyalahartikan dari nama-namanya, yang takabur dengan nama-namanya, ya, atau mengakui sebagai Rasul, tinggalkanlah. Kenapa? Karena mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan apa yang mereka kerjakan. Bukan dari kita, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya.
Oke, beranjak dari dalil langsung ke selanjutnya. Nah, hadisnya ya, karena bukan hanya Quran ya, juga ada juga sunnahnya di sini, yaitu hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi di sini, innallaha tis'atan wa tis'ina isma'man ahsaha dakhala jannah rawahu Tirmidzi, yang artinya innallaha tis'atan, sesungguhnya Allah punya 99 nama, tis'atan wa tis'ini ya, ismaman ahsaha dakhala jannah, barang siapa yang hafal selama 99 nama, membaca setiap hari, insya Allah akan masuk surga. Ini hadis riwayat Tirmidzi ya, sahihnya hadisnya ya. Itu ya, jika kita ingin masuk surga dan kita ingin menjadi orang yang ini, makanya 99 nama harus dihafalkan, harus dibaca ya. Baik, berikutnya di sini langsung cover kembali. Nah, di sini sudah kita membahas tentang dalil Al-Quran dan dalil hadis. Tentunya kita langsung beranjak ke nama-nama baik bagi Allah. Di antaranya ada yang pertama, yang akan kita bahas tidak semua ya, karena di materinya seperti itu, dan juga kalau dibahas semuanya ini akan memakan waktu yang lama ya. Nanti saja tugaskan sama kalian semuanya untuk menghafalkan 90 sama tersebut jika apa atau siapanya ya. Yang pertama ada Al-Karim. Apa sih itu Al-Karim? Al-Karim berarti maha mulia, Al-Karomah ya, Al-Karomah maha baik, maha mulia. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat Al-Karim. Apa artinya? Tadi sudah dijelaskan sama Bapak, itu maha mulia. Nah, kemudian Allah bersifat sangat sempurna. Sebagaimana di sini dalam firman-Nya ya, surat An-Naml ayat 40. Bisa kalian dibaca sendiri ya. Silakan dibaca. Saya akan bacakan artinya. Berkatalah seorang yang punya ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termasuk kurnia Tuhanku, karunia Tuhanku ya, untuk mencoba aku, apakah aku bersyukur dan mengingkari akan nikmatnya, dan barang siapa yang bersyukur, maka sungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sungguhnya Tuhanku yang maha kaya lagi maha mulia. Di sini ini surat An-Naml ayat 40 ya, yang menegaskan bahwasannya kita harus senantiasa bersyukur ya, bersyukur akan kebaikan diri sendiri, dan barang siapa yang ingkar maka sungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia ya. Jadi di sini harus senantiasa kita bersyukur. Karena apa? Karena Allah lah yang maha mulia, Allah lah yang akan senantiasa, Allah yang senantiasa memiliki sifat kemuliaan dari semua makhluknya. Allah Subhanahu wa taala maha mulia. Next, selanjutnya. Nah, tentunya di sini kesempurnaan hanya milik Allah. Tidak ada manusia satupun yang sempurna, pasti punya kekurangan. Karena maha sempurnanya itulah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala bersifat abadi dan terbebas dari sifat cacat. Karena Allah Subhanahu wa taala bersifat mustahil dipengaruhi oleh sesuatu dari luar diri zat Allah. Nah, di sini seperti yang Bapak tegaskan tadi ya, bahwasannya Allah maha sempurna, tidak ada kesempurnaannya, tidak ada yang menandingi ya, bahkan manusia pun itu memiliki kekurangan. Mustahil Allah Subhanahu wa taala memiliki kekurangan. Allah Subhanahu wa taala pasti maha sempurna, tidak ada cacat sedikit pun, kira seperti makhluknya ya. Oke, di sini ada nasihat buat kita ya. Usaha manusia untuk meraih kemuliaan dari Allah dapat dilakukan melalui dua hal, yaitu beriman dan berilmu. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat manusia menjadi manusia yang mulia melalui iman dan
ilmunya. Nah, di sini ditegaskan dari nasihat ini ditegaskan bahwasanya kemuliaan manusia itu ya kesempurnaannya itu dilihat dari yang pertama berimannya ya beriman di sini berarti meyakini terhadap Tuhannya itu Allah Subhanahu Wa Taala, meyakini bahwa semua ciptaan yang ada di bumi ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan meyakini bahwa semua takdirnya, semua nasibnya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali ada usaha dari orang tersebut. Ingat, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengubah suatu kaum jika kaum tersebut tidak mengubahnya. Ya, ada di surat Al-Hud ayat 13 ayat 11 ya. Nah, yang pertama beriman ya. Tadi dengan cara mengimani Tuhannya, mengimani takdirnya, mengimani apa namanya? Mengimani segala ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di bumi ini. Terus selanjutnya berilmu. Nah, kesempurnaan manusia selain beriman ada juga berilmu. Nah, berilmu di sini belajar untuk mencapai ilmu tersebut. Ingin memiliki ilmu menghitung, berarti kita harus belajar menghitung. Ingin belajar ilmu agama, berarti kita harus belajar ilmu agama. Nah, jadi kedua itu beriman dan ilmu itulah kesempurnaan, kemuliaan dari manusia tersebut. Jika manusia tersebut mulia, dianggap mulia, sempurna, maka sempurnakanlah iman dan ilmunya itu. Jadi kesempurnaan kemuliaan manusia itu adanya itu beriman dan berilmu. Jika orang tersebut tidak beriman dan berilmu, percuma. Karena hanya berilmu saja, tidak beriman, nantinya attitude-nya, keimanannya akan goyah. Karena ilmunya itu nantinya akan tinggi, dia tidak percaya akan adanya alam, adanya Tuhan. Nah, amin. Terus percuma kalau misalkan kita beriman, saya tidak berilmu. Ya, nanti kita hanya mengimani, tapi dibodohi oleh orang lain. Tidak bisa apa-apa, percuma juga. Jadi harus keduanya seimbang. Beriman, punya keimanan, dan ini ilmu. Pak tegaskan kepada kalian semuanya, siswa Bapak semuanya, ya terapkanlah dalam berusaha itu keimanan yang pertama, yang kedua ilmu. Ini harus saling seimbang, harus saling menyeimbangi. Tidak boleh berat sebelah. Hanya iman saja, ilmunya tidak ada. Cuma dia akan dibodohi orang lain. Terus berilmu saja tidak beriman, cuma juga bahaya ini. Bisa-bisa dia sombong, tidak percaya akan Tuhannya. Nah, amin. Maka jagalah kedua tadi, berilmu dan beriman. Beriman dan berilmu. Ya. Terus kedua, selanjutnya al-mu'min. Tadi al-karim itu mengenai maha mulia Allah. Yang kedua al-mu'min, yaitu maha memberi keamanan. Bagi siapa? Bagi hambanya. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keimanan pada seluruh makhluk. Tidak ada satupun makhluk yang tidak beriman terjamin oleh pengamanan Allah Subhanahu Wa Taala. Hal tersebut sesuai dengan firman-Nya, yaitu Al-Asyr ayat 23. Ya. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa malikul qudus salamul mu'minu muhaiminu ajiju jabbar al-mutakabbiru subhanallah amma yusrikun. Yang artinya dia Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang maha mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan, maha suci Allah, apa yang mereka persekutukan. Surat Al-Hasyr ayat 23. Ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan senantiasa menjaga, memberikan keamanan bagi semua makhluk ciptaannya, termasuk manusia. Jadi jangan risau, jangan khawatir jika kita beriman kepada Allah, kita senantiasa meyakini Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah akan memberikan keamanan bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Tuh. Selanjutnya
Nah, di sini ya. Sebagai manusia yang beriman, itu harus yakin ya. Yakin atas jaminan pengaman dari Allah. Itu harus merupakan keharusan, kewajiban kita harus yakin. Karena dengan demikian maka orang yang beriman tidak akan khawatir lagi, ya. Tidak boleh merasa khawatir, takut atau bersedih hati karena jelas tidak ada jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan khawatir, jangan bersedih, jangan risau, jangan galau, ya. Tetaplah husnul khatimah, tetaplah beriman kepada Allah. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan keamanan bagi hamba-Nya yang beriman. Amin ya rabbal alamin, ya. Di sini dalam surat Taubah menegaskan la tahjanu innallaha ma'ana. Janganlah kamu berduka cita, janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ya. Itu dalam surat Taubah ayat 40. Jadi yang sedang sedih, berdoalah, tawakal kepada Allah, bersujud kepada Allah, minta pertolongannya. Insya Allah Allah akan memberikan pertolongan, memberikan keamanan bagi kita semua, memberikan keamanan dan kesejahteraan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Al-Wakil, ya, Maha Pemelihara. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dari sifat Al-Wakil yang artinya apa? Maha Pemelihara. Jadi Allah bersifat Maha Pemelihara terhadap sama makhluknya. Ini surat Al-An'am ayat 102, ya. Bikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqul kulli syai'in fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya itu ialah Allah Tuhan selain Tuhan kamu, itu ialah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Surat Al-An'am ayat 102. Nah, ketika kita hidup di dalam dunia ini, ya, Allah Maha memelihara terhadap seluruh makhluknya yang ada di alam semesta, memelihara makhluk-makhluknya dan sifat kebaikan-kebaikannya yang lain hanya khusus diberikan kepada manusia yang beriman. Nah, Allah memiliki sifat al-wakil, berarti Maha memelihara. Kita sebagai makhluk yang beriman, insya Allah Allah akan memberikan jaminan. Insya Allah Allah akan memberikan memelihara makhluk-makhluknya, jaminan keamanan dan pelindungan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Asalkan kita semuanya berikan Allah Subhanahu wa taala, asalkan kita semuanya beriman. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita, melindungi kita semua di muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya di sini, oh ya, Al-Matin, bukan Fatin Sidkia ya, bukan. Tapi di sini Al-Matin atau Maha Kokoh Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala punya nama Maha Kokoh, Maha Kuat, tidak tergoyahkan. Allah Subhanahu wa taala bersifat Maha Kokoh dalam menguasai dan merajai alam semesta dan dengan seluruh isinya. Dengan sifat wahdaniyah, maka kuasa Allah bersifat kokoh dan abadi, tidak akan pernah goyah, apalagi runtuh dan hancur. Allah Subhanahu wa taala Maha Kokoh. Tidak ada yang sanggup untuk menggoyahkannya. Karena saking kokohnya Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan hancur. Beliau juga tidak akan runtuh seperti halnya manusia. Karena manusia ada goyahnya, ada sedihnya, ada tumbangnya, ada bahkan sampai kematian. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kokoh, kuat, tidak ada yang sanggup menggoyahkannya. Terus seperti manusia. Ya, itulah sebenarnya Allah, itu Maha kuatnya Allah, Maha Kokoh. Ya. Nah, yang terakhir sini ada Al-Jami. Apa artinya? Al-Jami itu merupakan Maha mengumpulkan. Al-Jami merupakan Maha mengumpulkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala di sini punya sifat Maha mengumpulkan semua manusia untuk memperoleh keputusan akhir untuk abadi. Nanti
di akhirat sana, ya. Nanti di kehidupan kita yang kedua, Allah Subhanahu wa taala nanti akan mengumpulkan kita semua di padang mahsyar. Kan kalau di dunia ini sini dikumpulkan itu di padang Arafah ya, yang bentang pasir, ya banyak pasir, gurun pasirnya dikumpulkan semuanya kan di padang Arafah. Ini tidak, ini di padang mahsyar. Semua manusia yang sudah meninggal terbangkitkan kembali. Bangkitkan kembali bukan di muka bumi, tapi di padang mahsyar. Untuk apa? Untuk nanti diminta pertanggungjawabannya, untuk ditimbang amalnya, ya. Yaumul mizan nanti, yaumul hisab, dihisab amal kebaikannya apakah berat ke kanan atau berat ke kiri. Allah Subhanahu wa taala yang akan mengumpulkan semua manusia yang sudah meninggal, yang sudah mati, nanti dihidupkan kembali di padang mahsyar untuk diminta pertanggungjawaban, diminta amal-amalnya, apakah banyak baiknya, apakah banyak buruknya nanti di padang mahsyar. Subhanallah ya. Maha suci Allah. Next, selanjutnya Al-Adab, Maha Adil Allah. Ya. Kehadiran Allah SWT terhadap makhluknya berlaku dalam segala hal, baik dalam persoalan rezeki, ilmu, kesehatan, umur, kedudukan, sampai kepada pembalasan dan amal perbuatan dilakukan manusia di dunia. Allah SWT Maha Adil. Ya. Sedikit atau banyaknya amal-amal buruk atau amal baik itu diperhitungkan. Ya. Berapapun jumlah amal buruk manusia akan boleh pembalasan nanti. Allah Maha Adil. Ya. Allah tidak seperti manusia kadang-kala berlaku tidak adil terhadap sesamanya. Berlaku kadang-kala tidak sengaja berlaku tidak sengaja. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Ya. Berapapun jumlah dan perbuatan manusia itu akan boleh pembalasan. Tidak ada sedikit pun yang terlewat. Kan di sini tegaskan dalam surat Al-Zalzalah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya pada hari itu manusia akan keluar berselerak dari kuburnya masing-masing untuk diperlihatkan pada mereka balasan terhadap amal-amal mereka. Maka siapa yang berbuat kebajikan seberat zarah, niscaya akan dilihatnya dalam surat amalnya. Sedikit pun ya akan dilihat. Ya, sebesar zarah. Zarah itu kalau kita atom ya. Atom itu benda terkecil kan? Kecil bang. Ya, kecil banget. Itu akan diperhitungkan nanti. Itu mungkin untuk di pertemuan hari ini. Oh ya, satu lagi ya. Di sini ada yang namanya al-akhir. Al-akhir itu Maha Akhir. Nah, setelah hari kiamat tiba, semua makhluk akan mengalami kematian. Tidak ada yang hidup pada waktu itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat Al-Akhir yang berarti Maha Akhir. Dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini surat Al-Hadid ayat 3 yang menegaskan wallahu awwalu awal akhirul wa dhahiru wal batin. Ialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, Maha Akhir. Oke, itu nama-nama baik ya, nama-nama baik bagi Allah. Di antaranya yang pertama ada Al-Karim. Ada Al-Karim ya, yang artinya itu Maha Mulia. Terus yang kedua ada apa ini? Al-Matin ya, Al-Mu'min dulu. Al-Mu'min memberi keamanan. Dan selanjutnya ada Al-Wakil, Maha memelihara. Terus Al-Matin, Maha kokoh, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus Al-Jami, Maha mengumpulkan. Al-Adil, Maha adil. Ya. Terakhir Al-Akhir, Maha akhir. Sampai di sini untuk di pertemuan hari ini ya. Selanjutnya kita akan teruskan di pertemuan selanjutnya mengenai contoh
dari perilaku yang meneladani Asmaul Husna. Nah, ini di pertemuan selanjutnya, insya Allah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa setelah menonton video ini, minta bantu like, subscribe, dan komennya ya. Untuk yang belum, silahkan di-subscribe. Dan untuk yang sudah membaca, sudah menyimak videonya tadi sampai selesai, silakan untuk dituliskan kesimpulannya di kolom komentar di bawah ini. Ya, jadi simpulannya bisa dituliskan di kolom komentar, di kolom deskripsi bawah ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.